Tes, tes. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya video yang ngebahas tentang cara kerja ke Jepang. Entah itu dari YouTuber sebelah, YouTuber yang udah followersnya banyak, udah rame ya. Mungkin dari Bang Neo Japan juga udah sering ngebahas. Dan di channel saya juga pernah ya, bukan pernah lagi, sebelum-sebelumnya sering saya bahas bagaimana caranya supaya bisa kerja ke Jepang. Oke, tetapi ya di video-video sebelumnya, di channel saya masih banyak banget teman-teman semua yang belum paham ya gimana caranya supaya bisa kerja ke Jepang. Mungkin dulu sama sekarang itu caranya beda, tapi kalau menurut saya hampir sama ya. Caranya itu-itu aja gitu. Cuman programnya aja yang diperbaharui. Oke, jadi di video kali ini saya mau ngebahas sedikit gimana caranya supaya teman-teman bisa kerja ke Jepang. Oke, di Indonesia itu sekarang lagi rame tagar kabur aja dulu. Mungkin ini adalah salah satu tindakan yang tepat buat teman-teman semua yang udah bosen tinggal di Indonesia, cari kerja kesana kesini nggak dapet ya, susah banget, sulit banget ya, apalagi dengan biaya hidup yang tinggi tetapi dengan gaji yang ya minimal ya. Ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman bisa kabur aja dulu, yaitu kerja dengan program-program pekerja di Jepang ya. Oke, sebelum ke caranya saya mau ngejelasin dulu sebentar beberapa program yang bisa teman-teman pilih ya untuk bisa kerja ke Jepang. Yang pertama adalah program engineer ya, yang paling tinggi mungkin ya. Jadi engineer itu tuh khusus untuk lulusan S1 dan D3. Jadi untuk engineer ini itu teman-teman nanti bisa bekerja di Jepang dengan visa pekerja ya, bukan visa magang lagi, bukan visa praktek lagi. Oke, selanjutnya mungkin yang paling familiar magang. Kalau misalkan dulu itu ada magang IMM Japan, magang pemerintah dan magang swasta ya. Sekarang juga masih ada, tetapi sekarang itu namanya diganti, dirubah ya, sistemnya juga dirubah. Mungkin buat teman-teman yang belum mengerti sistemnya ya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, ada ngebahas tentang perubahan magang di Jepang ya, yang tadinya dari Jisusei sekarang jadi Ikusei Suro. Dan selanjutnya yang terakhir ya, yang paling populer dan bahkan saya sendiri juga bekerja di Jepang dengan menggunakan visa ini, yaitu visa Tokutei Gino. Oke, untuk visa Tokutei Gino itu sendiri dibagi menjadi dua ya, ada dua. Yang pertama Tokutei Gino Ichigo atau nomor 1, yang kedua Tokutei Gino Nigo atau nomor 2. Dari tahapan-tahapan itu teman-teman bisa bertahap ya, dari Tokutei Gino 1 ke Tokutei Gino 2. Jadi nggak bisa langsung pilih Tokutei Gino 2, jadi harus lewati dulu Tokutei Gino 1-nya. Oke, di video kali ini saya hanya membagikan tips cara kerja ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Gino. Jadi bukan dengan visa engineering, bukan dengan visa Ikusei Surya atau magang terbaru ya. Jadi khusus untuk di video ini tuh saya akan ngejelasin tentang Tokutei Gino. Oke, syarat persyaratannya gampang ya teman-teman, tinggal hanya harus lulusan minimal SMA atau SMK ya, umur di bawah 40 tahun, terus badan sehat ya, tidak ada tindik dan segala macamnya, tidak ada tato. Karena itu dilarang di Jepang, tato itu bukan dilarang ya, emang didiskriminasi orang yang bertato itu di Jepang, entah itu orang luar atau orang Jepangnya sendiri ya. Dan juga harus lulus medical check up, itu syarat utamanya ya. Terus selain itu ada juga dua syarat tambahan yang harus mau tidak mau harus dilengkapi. Mungkin buat teman-teman yang pernah kerja ke Jepang, punya pengalaman bekerja di Jepang, atau istilah kerennya itu ex magang ya, ex Jepang gitu kan. Ini persyaratan yang dua ini nggak harus. Biasanya yang ex magang itu tinggal daftar ke LPK atau ke TSK mau berangkat lagi ke Jepang, tinggal bilang begitu, teman-teman bisa langsung berangkat lagi ke Jepang. Dengan catatan syaratnya itu adalah teman-teman kembali ke bidang yang sama ketika teman-teman magang dulu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen pindah bidang ya, dari waktu pertama teman-teman magang, misalnya waktu magang teman-teman kerja di pengelasan tetapi pengen pindah ke pabrik makanan gitunya, jadi teman-teman harus ada sertifikat lulus SSW pengolahan makanan ya, kalau misalkan mau pindah. Tapi kalau misalkan sama ya bidang kerjanya, teman-teman nggak usah ikut tes-tes lagi, teman-teman tinggal cari TSK
atau agensi di Jepang, terus nanti teman-teman tinggal interview, lulus dan berangkat ke Jepang. Ini untuk yang ex magang Jepang ya, yang ex Jepang ya, itu alumni apapun ya, alumni pokoknya lulusan Jepang lah. Oke, selanjutnya ya, yang tadi itu yang dua, yang persyaratan yang dua yang wajib ya. Yang pertama adalah sertifikat bahasa minimal level N4 ya, atau JFT A2. Jadi untuk mendapatkan sertifikat bahasa itu ada dua cara. Yang pertama ikut tes JLPT yang setahun 2 kali diadakannya ya. Biasanya bulan 12 sama bulan 7. Pendaftarannya itu biasanya bulan 3 sama bulan 9. Atau teman-teman bisa pilih tes JFT. Jadi beda ya, ada JLPT, ada JFT. JFT ini tuh sebenarnya di bawah JLPT kekuatannya ya. Jadi lebih kuat JLPT ketimbang JFT. Tetapi untuk peserta Tokutei no teman-teman wajib, bukan wajib ya, JFT aja udah cukup ya, nggak usah JLPT. Untuk JFT itu sendiri biasanya setiap bulan ada tesnya ya, sekitar bulan ganjil ya biasanya. Nah untuk JFT minimal A2 ini harus ada. Entah itu teman-teman mau lewat LPK atau mau mandiri ya, sama ya, harus ada. Jadi teman-teman harus belajar dulu bahasa Jepang ya. Untuk belajar bahasa Jepang itu biasanya minimal membutuhkan waktu paling cepat itu 2 atau 3 bulan itu udah bisa lulus JLPTN 4 atau JFT A2, karena nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu susah. Cuman dari pemahaman kotoba atau kosakata aja ya yang harus dihafal. Oke, kalau misalkan udah ya komplit ya, persyaratan lulusan SMA komplit ya, terus badan sehat, nggak ada macem-macem, nggak ada tato, terus medical check up lulus ya, terus tes bahasa Jepang lulus ya. Tinggal terakhir itu teman-teman harus lulus tes SSW, atau ini salah satu persyaratan yang wajib untuk peserta Tokutei no ya, untuk teman-teman yang ingin mengikuti program kerja ke Jepang dengan visa Tokutei no. Nah untuk bidangnya itu sendiri ada banyak ya, ada mulai dari kaigo seperti saya sekarang kaigo ya, kaigo perawat lansia ya kalau bahasa Indonesia. Terus ada pengolahan pabrik makanan, ada pertanian, peternakan, terus pabrik industri, pengelasan, pengecoran logam, konstruksi, perikanan, kelautan. Pokoknya banyak ya bidangnya. Teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan apa yang teman-teman minati. Nah teman-teman nanti bisa belajar cari materinya di websitenya itu sendiri, yaitu di Prometic ya, Prometic SSW. Nah teman-teman tinggal ikuti aja cara-caranya, alurnya, langkahnya ya. Kalau misalkan buat teman-teman yang nggak ngerti, nggak paham, nggak bisa, teman-teman bisa komentar di bawah. Nanti kalau misalkan banyak yang minta cara atau tutorial, cara daftar tesnya itu, nanti kalau misalkan banyak yang komentar ya, saya bikinin ya video tutorialnya. Karena lumayan susah ya tutorialnya itu, bikin video tutorialnya itu. Oke, jadi teman-teman tinggal ikuti tesnya aja kalau misalkan udah dapat ya kursinya SSW. Apa aja ya, kalau misalkan teman-teman udah semuanya komplit ya, yang tadi saya sebutin, yang pertama lulusan SMA SMK ya sederajat ya. Untuk lulusan D3 bidan juga bisa, untuk lulusan D3 apapun bisa, S1 juga bisa. Kalau misalkan teman-teman mau ikut Tokutei no ya. Nah, yang kedua badan sehat, nggak ada tato, nggak ada tindik, pokoknya sehat ya. Terus yang ketiga sehat secara medikal ya. Jadi teman-teman harus tes medikal dulu. Teman-teman nggak punya penyakit bawaan ya. Untuk yang lainnya nggak ada ya, seperti gigi atau mata atau apa aja itu nggak ada ya kalau di Tokutei itu. Kalau nggak salah pakai kacamata juga bisa ya. Terus setelah itu semua ya, sertifikat bahasa Jepang ya kalau udah ada. Terus juga sertifikat SSW kalau udah lulus. Nah kalau misalkan semua persyaratan yang tadi saya sebutkan itu sudah komplit, teman-teman tinggal bisa cari agensi di Jepang. Entah itu teman-teman mau lewat LPK atau mau lewat jalur mandiri ya.
Nah, salah satu agensi yang bisa saya rekomendasikan adalah TSK yang sekarang saya bekerja di agensi itu. Teman-teman bisa lihat di link kolom komentar atau di link bawah ya. Di situ nanti saya cantumkan ya. Jadi saya itu lewat TSK itu. Dan juga akan saya cantumkan beberapa TSK yang menurut saya valid ya. Valid yang menurut saya pokoknya jos ya, bisa dipercaya ya. Nanti saya cantumkan. Nah, buat teman-teman yang pengen jalur mandiri, tinggal itu aja daftar ke TSK-nya ya. Tinggal bilang aja saya mau kerja ke Jepang, persyaratan saya sudah komplit ini. Saya pengen job ini. Tinggal bilang gitu, nanti teman-teman bakal diwawancara langsung sama agensinya ya. Oke, gampang kan cara kerja ke Jepang itu kurang lebih kayak gitu ya. Sorry kalau misalkan cara bicara saya itu balelo kalau bahasa Sundanya. Jadi kayak terburu-buru gitu karena susah yang ngejelasinnya. Udah beberapa kali juga saya jelaskan, mungkin masih banyak dari teman-teman yang nggak ngerti ya. Pokoknya intinya teman-teman lengkapi persyaratan yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa berangkat ke Jepang. Itu aja ya. Jadi jangan percaya sama orang-orang yang untuk ke Jepang itu perlu duit sampai puluhan juta, 50 juta, 60 juta. Itu jangan percaya, kecuali kalau teman-teman lewat LPK. Memang di LPK itu ditarif ya. Jadi ada patokannya, ada tarifnya. Ya. Karena semua mulai dari biaya pertama di Jepang, biaya hidup pertama di Jepang, biaya tiket pesawat itu sudah ditanggung sama perusahaan. Yang harus dikeluarkan oleh kita itu hanyalah biaya seperti biaya tes, biaya belajar bahasa Jepang, biaya belajar SSW mandirinya ya. Terus juga biaya kesana kesininya, terus biaya paspor, biaya airport ya, tax. Terus juga pokoknya nggak bakal nyampe sampai 50-60 juta, nggak bakal nyampe kalau misalkan teman-teman lewat jalur mandiri, lewat jalur sendiri ya. Cuman teman-teman ribet aja gitu kalau lewat jalur mandiri itu, apa-apa perlu sendiri, apa-apa perlu cari sendiri, gambate berusaha sendiri pokoknya. Tapi buat teman-teman yang memang punya tekadnya itu, kayak teman-teman saya ya. Sebenarnya teman-teman saya juga ada beberapa yang udah berangkat ke Jepang lewat jalur mandiri. Mereka belajar secara otodidak. Mereka belajar cara di penyampaian mencari di laptop, di internet ya, banyak ya. Pokoknya materi-materi banyak, lulus, udah bisa berangkat ke Jepang. Yang penting bahasa Jepangnya lancar, itu aja. Karena kalau misalkan teman-teman persyaratan semua komplit ya, tapi bahasa Jepang teman-teman kurang lancar, itu menurut saya lebih baik dilancarin dulu bahasa Jepangnya. Karena kalau misalkan sudah sampai di Jepang, terus bahasa Jepang teman-teman itu masih kurang lancar atau nggak bisa nyambung ya apa yang orang Jepang bicarakan, itu bakal sulit untuk beradaptasi. Jadi kalau misalkan teman-teman gak mau ribet, terus mau optimal setelah di Jepangnya, teman-teman tinggal pilih LPK. Itu sih yang paling worth it ya. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalkan ada yang belum paham tentang cara kerja ke Jepang, apa-apanya, tolong ya komentar di bawah, nanti bakal saya respon dengan video ya, ataupun dibalas lagi dengan komentar ya, tergantung dari pertanyaannya. Oke? Thank you.